Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil lana umurana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita mulai kajian kita dengan doa wirid pagi. Kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله. Monggo saya baca. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Doa ini seperti saya sampaikan kemarin, doa supaya mendapat kebaikan hadal yaum, pada hari ini. Wa khairu ma ba'dah, dan kebaikan setelahnya. Dan juga meminta perlindungan dari keburukan hari ini dan keburukan setelahnya. Ini wong Islam niku pada waktu pagi niku sudah diisi dengan rohani, diisi dengan doa, sehingga harinya itu semua lancar. Harinya itu semua baik. Hari-harinya itu bebas dari pengapesan, bebas dari segala bencana. Kalau sering diwirid ini alhamdulillah
napa mawon sing dikrentekno awake dhewe niki iso kabul. Apa yang kita inginkan bisa kabul. Dan keinginan itu wonten kalih. Ana keinginan menawa-menawa. Keinginan menawa-menawa. Tidak ada hubungan dengan Allah. Maka ini namanya lamunan. Wong kepingin ning atine mung menawa-menawa. Tapi enggak ada hubungan dengan sifat-sifat Allah. Maka iki jenenge ngelamun. Menawa ae duwite teko. Menawa ae ana pitik. Menawa ana wong ater-ater. Tapi tidak dikaitkan dengan Allah. Maka ngelamun jenenge. Tapi kalau wong niku menawa tapi dikaitkan dengan sifat-sifat Allah, dengan kekuasaan Allah, iki dadi doa. Jadi hajat namanya. Hajat keinginan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan menjadi doa. Kalau terus diasah dan makin tajam doanya, kenyataan menjadi sesuatu yang nyata. Biasanya seseorang kalau sudah sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis dia tahu bagaimana berdoa yang paling utama. Apa yang diminta pertama kali. Apa yang diminta yang paling penting. Apa yang diminta yang paling manfaat. Apa yang diminta itu yang paling baik untuk dunia akhiratnya. Ya Allah, kula nyuwun omah 17 tingkat. Njaluk omah 17 tingkat gawe apa? Lah niki. Niku jenenge njaluke niku tidak ilmiah. Tidak ilmiah. Tapi boleh aja. Boleh aja. Cuma teng donya niku rada angel. Harus betul-betul ngerti buat apa. Kalau kita minta tidak dikabulkan oleh Allah di dunia, di akhirat langsung dikabulkan. Langsung dikabulkan di akhirat. Jadi doa niku ada yang langsung dikabulkan cepat, ada yang dikabulkan lambat. Ada doa itu dikabulkan tapi barter dosa. Jadi dikabulkan tapi tidak bentuk apa yang kita minta, tapi mengangkat dosa-dosa kita. Ada yang dikabulkan tapi di akhirat. Iki wong iki lek dituruti ning donya iki kemaki, wis ora usah wis ben melarat wae gitu. Wong sugih saiki wis kemaki. Lah niku misale niku nggih. Iku enggak dikabulkan di dunia. Jadi langsung di akhirat. Ini doa kita. Kemudian kita lanjutkan doa berikutnya. Asbahna Allahumma bika asbahna. Monggo. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma bika asbahna. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Jadi wong Islam itu sakral banget Pak. Di setiap saat itu penuh dengan ibadah dan penuh dengan pemikiran. Enggak ada waktu itu lewat plung moro-moro ucul, loh wis entek dino, enggak ada. Pertama sudah diwaspadai. Hari ini pagi ini sudah bermunajat kepada Allah. Allahumma bika asbahna. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Berharga sekali ilmu, berharga sekali namanya waktu. Pagi ini kami hadir ya Allah dengan rahmatmu. Wabika amsayna, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami masuk waktu sore. Pagi beliau ingat, siang beliau ingat,
sore beliau ingat. Di tiap detik, di tiap waktu, di tiap menit, di tiap tempat, muslim harus sadar sedang apa dan untuk apa, dan semuanya karena siapa. Sedang apa, untuk apa, karena siapa. Itu selalu faham. Kalau enggak rugi. Wabika nahya, dan dengan rahmat dan pertolonganmu ya Allah saya hidup. Saat hidup itu sadar. Akeh lho wong tiyang mboten sadar nalika urip. Aku iki urip apa enggak ya ngoten. Kira-kira aku iki urip apa enggak? Kita sekarang hidup lagi ngapain? Ambekan saja, mboten plerak-plerok saja, mboten tangane obah tok, tidak. Apa maneh sikile obah-obah. Masa mek ngene tok mendina. Padha karo mbek pring keterak angin niku. Oh tidak, saya bertasbih. Nah ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa bika nahya, dan dengan rahmatmu ya Allah saya hidup. Wa bika namut, dan dengan rahmat dan pertolonganmu ya Allah saya akan mati. Wa ilaikan nusyur, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Ini doa ringkes semuanya dari pagi, sore, hidup, mati. Seakan-akan pagi itu adalah lahir, seakan-akan tenggelamnya matahari itu adalah kematian. Ya memang demikian. Ya dari pagi sampai sore. Makanya wirid itu yang paling banyak wirid sore, Pak. Paling banyak itu wirid sore. Jadi kenapa? Karena wirid sore itu ibarat orang mau meninggal. Orang mau meninggal. Tidur itu meninggal. Jadi asar itu padha karo usia mulai 50 tahun. 50 ya. 50 sampai 60. Nah, mulai maghrib nganti isya itu padha karo usia 50 sampai 60. Lek rada dawa titik ya misalnya sarene jam 09.00 nggih, berarti ya 70 ngoten nggih. Ya 70 tahun. Selesai itu meninggal. Maka kalau kita laksanakan wirid-wirid khusus, itu yang paling banyak adalah wirid sore. Kalau kita betul-betul melaksanakan wirid itu mulai dari ba'da asar sampai 8:30. Niku kalau dibaca. Nanti insya Allah ada waktu saya jelaskan di kitab Minhajul Qasidin tentang wirid-wirid itu. Mulai ba'da asar sampai 8:30. Niku lek dijalani. Nah lek tiyang pun njalani niku insya Allah husnul khotimah. Walaupun dia seorang petani, walaupun tukang becak, lek rutin, lek mboten saged minimal bar maghrib ngantos isya. Sering saya sampaikan minimal bar maghrib ngantos isya. Anake kabeh dilumpukno ning omah wis kate montor-montoran terserah. Sing penting kudu wirid mulai bar maghrib ngantos isya. Baca Quran, baca la ilaha illallah, baca istighfar, baca Quran lagi, baca terjemah, atau majelis taklim. Majelis taklim itu termasuk majelis dzikir. Demikianlah Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita memasuki pada kajian berikutnya, kita melanjutkan bab tazkiyatun nufus. Kajian ini insya Allah bisa kita saksikan di Radio Swiba 96,3 FM dan juga Radio Ishkarima 99,9 FM. Masyarakat Karanganyar bisa mengikuti kajian ini secara umum dan bisa juga rawuh ke Masjid Agung Karanganyar setiap hari Ahad ba'da subuh sampai jam 6:15 atau sampai 6:30. Baiklah, kita melanjutkan kajian ini kok ya tepat tadi malam, dan sekarang memang kita babnya adalah bab muhasabah. Ini bab yang paling banyak dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Muhasabah, mengevaluasi diri, mengevaluasi amalan kita menjadi lebih baik. Nah, wis percuma saat saya sudah usianya 60 tahun. Justru 60 tahun itu harus lebih detail. Harus lebih detail. Ya Allah, iya Ustaz, lah itu saya dulu jahiliyah itu gak ngaji, ku mulai
umur 50 tahun are. 50 tahun berarti dosaku mulai umur piro niku? Mulai 15 ngantek 50 niku piro berarti niku? Usia 15 tahun sampai 50 tahun niku berapa tahun niku Pak? Hah? 35 tahun Ustaz saya itu maksiat terus. Dan ini ngaji ini pun pirang tahun Pak? Nggih lagi petang tahun. Ayo petang tahun ditimbang ambek 35 tahun. Kira-kira pantas mboten Pak? Sakit kebusak mboten? Dengan taubat kehapus. Dengan taubat akan terhapus. Tapi nggih mboten niku terus Allah niku di surat Furqan. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Surat Al-Furqan ayat terakhir. Mohon dibaca padosi piyambak. Surat Al-Furqan ayat terakhir. Dihapus. Niku Gusti Allah memberikan pada kita tuntunan bahwa dosa dihapus. Iya, tapi apa ya dhewe pengerten Gusti Allah. Lah iya wis dosaku 35 tahun, ibadah petang tahun, ketoke gak cukup. Ini menjadi kita muhasabah harus menjadi lebih baik. Dalam waktu kira-kira 5 tahun apa amal yang efektif? Ini perlu konsultasi dengan ulama. Ustaz, saya ini amal yang 4 tahun ini gimana bisa efektif? Usia saya yang sudah tinggal 5 tahun ini gimana supaya efektif? Wah Bapak 35 tahun, iya. Apa itu? Misalnya wakaf masjid efektif. Karena apa? Sedekah jariyah. Ibu tilar dunya pahalanya masih mengalir sampai mungkin 50 tahun. Masjid itu rata-rata kan 50 tahun terpakai, lumayan 50 tahun pahalanya mengalir. Alhamdulillah. Bisa dengan cara ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian waktu yang efektif. Waduh ini saya punya sawah. Tapi cuma nggak banyak harus diwariskan. Nggak apa-apa rembukan sama anak-anak. Nah iki sawah tak dol. Payune ya 100 juta. Iki sing 10 juta tak kasihkan untuk program anak menghafal Quran misalnya. Piye bisa menghafal Quran, serahkan di salah satu pesantren. Golek arek sing pinter. 10 juta untuk dia sampai selesai 5 tahun. 4 tahun apa 2 tahun menghafal Quran. Begitu hafal Quran selama ngaji 40 tahun ibu dapat pahala 40 tahun. Lek sing penghafal Quran iki duwe jamaahnya 1000 orang, ibu bapak mendapatkan pahala sama. Kalau dia menjadi tokoh nasional, santri ini ngantek puluhan ribu, jamaah yang ngantek jutaan, ya bejone bapak ibu. Ini serius. Jadi di akhir-akhir ini harus kita melakukan sebuah pekerjaan strategis. Maka kami banyak mendapatkan amanah-amanah masjid, pembangunan masjid di berbagai daerah. Itu rata-rata kalau di Timur Tengah itu karena mau meninggal gitu, rata-rata gitu. Jadi keluarga ibu-ibu itu udah sepuh ini dari fulan, biasanya niku wis dut ngoten nggih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Niku sik tepak niku lek iso ngomong, lek gak iso ngomong kan bingung. Gak ngerti napa Bude. Renang tah kolam renang. Lah apa maneh ngoten. Kotaan kuburan. Gak bisa ngomong. Nah, mumpung awake dhewe niki saged ngendikan, saged mengucapkan kata-kata, siapkan kita untuk mengevaluasi ini. Wakaf masjid. Kemudian yang ini termasuk ke depan masyarakat Karanganyar ini punya rencana inspirasi dari Bapak Bupati di bawah bimbingan takmir masjid dan juga Bapak Haji Abdul Muid, masjid bagaimana menjadi masjid percontohan di Indonesia. Ya, bangunannya
Maka ini siapkan, kami mengajak masyarakat Karanganyar, betul ini masjid memang masjid agung secara administrasi dan semuanya tidak lepas dari pemerintahan Kabupaten Karanganyar, pemerintah. Tapi masjid ini tidak menutup kemungkinan kepada ibu-ibu sekalian untuk nyumbang buat masjid. Wes aku nyumbang sak tekel, aku nyumbang rong tekel. Lek sak Karanganyar ini masyarakatnya 900.000 orang tak pingnon iki Pak. Gak usah ngangkut salah piro ya piro. 500.000 lah. Separuhnya aja 450.000. 450.000. 450.000. Wes kali piro Pak kuatnya kira-kira? 10.000 ngono nggih? 450.000 kali 10. Oh, 4 miliar Pak. 4,5 M, lumayan. 4,5 miliar. Jadi cukup lumayan. Anggarannya ya minimal ya kalau masjid bagus itu ya sekitar 70 M. Itu lumayan, 70 miliar. 30 itu dadi, gitu. 30 itu jadi. Ini masjid sudah sampai berturun-turun. Maka kalau dulu ulama dan masyarakat kalau bangun masjid itu enggak nanggung Pak, bangun masjid kanggo generasi seterusnya. Maka kalau Bapak Ibu lihat masjid-masjid di Mekah niku nggih, masjid ini umurnya pinten tahun? Ratusan tahun. Kenapa? Karena niat dengan nyumbang maka akan mendapatkan masjid sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, selama-lamanya. Nek awake dhewe kadang masjid mriki kan napa cagake cilik nyelirit ngoten nggih, ana mbahe watuk ngono iso tok goyang masjid niku. Terus kamar mandine niku lawange niku lagi dibuka wis sengkleh ngoten nggih. Rada buka terus sengkleh. Kadang-kadang grendele iku grendele mergo saka plastik. Ya plastik sing teko niku bapak-bapak sing gaene nyongkol 2 kital 3 kital sak bukakno kletek ngoten nggih. Ya wis wis akhirnya ngoten ya adab untuk ngapunten buang air kecilnya jadi nggak sempurna. Saya juga pernah itu masjidnya besar Pak, masjidnya besar. Itu pintunya itu mboten nonton grendele digowo diotong ngeten. Pasang plek ngoten. Gak sing ngantri akeh ngono. Kula kan mboten biasa ngoten niku. Engko lek moro-moro lagi khusuk-khusuknya tau-tau dibuka piye ngoten. Akhirnya kan sikile mbek nyambi ngeten ngapunten rada njejeg. Ya Allah iki semula muslim gara-gara takmire iki jadi wong paling kabeh wong niku nalika nang jero ya ngeten iki kabeh. Jadi rada mancal sithik ngoten. Lah iki modele pipise kirik niku. Nah ini enggak sehat ini. Jadi itu kita semua bermuhasabah untuk membangun masjid menjadi pusat peradaban. Syukur kalau masjid ini nanti jadi ampiran di seluruh Indonesia kenal masjid kita ini. Masjid yang ada di situ ada taklimnya, ada gedung pelayanan masyarakatnya, ada perbankannya, pelayanan ekonominya ada, pelayanan kesehatannya ada, sekolahannya ada, pelayanan konsultasi ada. Pokoknya nopo mawon golek njujuk masjid agung wonten. Gampangane gitu. Ini menjadi PR kita dan anak cucu kita. Bahkan mungkin membangun masjid ini walaupun sampai 5 tahun, 10 tahun enggak masalah. Yang penting menjadi masjid yang besar, awet. Sampai sekian generasi. 7 generasi, 8 generasi. Syukur kalau sampai hari kiamat. Itu kalau niatnya panjang, masjidnya jadi panjang. Lek niatnya pendek, masjidnya pendek. 10 tahun langsung dibongkar maneh. Sesuai dengan hatinya. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, niatnya sampai kiamat. Ya sampai kiamat Pak. Padahal yang dibangun Ka'bah itu enggak besar. Ya Ka'bah itu. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Surat Al-Baqarah ayat 127. Maka tatkala Ibrahim meninggikan
membangun dasar-dasar Baitullah Ka'bah bersama Ismail, kemudian sambil berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalku. Foto-foto ditoto, ya Allah terima amalku. Ka'bah nggak luas Pak. Ka'bah itu hanya berapa meter? Tidak terlalu luas, bukan Mekah Masjidil Haram, bukannya dibangun Ka'bah. Ya, Ka'bah persegi yang berada di tengah-tengah itu. Tengah-tengah Masjidil Haram yang ada Hajar Aswadnya, Ka'bah. Tapi niat ikhlas, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sampai saat ini kepake. Ya, begitu juga kita pakai masjid. Begitu kita juga membina sedekah jariyah dan sebagainya. Nah, inilah muhasabah kita makin sepuh, kita juga harus makin memahami sesuatu yang strategis. Maka kalau di Timur Tengah itu, kalau sudah mbah-mbah itu udah banyak. Kemarin ada yang di Karanganyar nyumbang itu juga sama. Ibunya sudah sakit, ya, ibunya sudah sakit, doakan sehat ya. Udah sakit-sakitan langsung telepon saya, Syekh karena saya mau bangun masjid. Oh iya di mana? Ada ini. Kemudian kita sampaikan ke sini-sini. Anggarannya berapa? Ya sekitar 400 sampai 500 juta. Ukurannya sekian kali sekian. Oh iya, kontak sama teman-teman, ketemu sama Mas Eko. Mas Eko panitia. Ada Ustaz? Iya. Udah saya foto-foto sudah. Syekh sudah siap. Itu kapan dilaksanakan? Saya tak ke sana dulu. Kapan? 3 hari lagi. Oh, tenanan Pak. Iku jenenge Pak Yahya itu ya, langsung beli tiket hari itu juga. Luarange kaya napa niku. Berangkat dari sana untuk amanah umiknya. Amanah umiknya. Langsung berangkat 3 hari berikutnya langsung datang lihat lokasi. Selesai lokasi langsung lihat apa ini ngasih uang blok itu ya, dolar itu. Ini uangnya untuk pembukaan. Masya Allah. Oleh tenanan ngoyo-ngoyo. Syekh kenapa kamu nggak bangun di Mekah sana? Dia sudah kebanyakan masjid. Itu ya. Indonesia ya, wongnya kan rodok medit-medit. Alhamdulillah katanya. Jadi wong Arab ini malah alhamdulillah. Wong Indonesia rodok medit-medit, rodok kecuali wong Karanganyar. Nah itu kami juga menganjurkan juga masyarakat termasuk di tempat masjid itu ikut urunan. Buatan karena disumbang orang Arab kemudian wes buatan enggak, kita tetap ikut. Walaupun nyumbang 1 tekel, 2 tekel, 1 kran, 2 kran tetap nyumbang. Harapan kami nanti kalau Masjid Agung ini dibangun oleh pemerintah, ini kalau kami diizinkan oleh Bapak Bupati dan dapat restu dari Bapak Abdul Mu'id ya, saya menyarankan masyarakat terlibat. Benopo entuk ganjaran. Walaupun 10.000, walaupun 1 sak semen, semuanya ikut. Kalau perlu mulai sekarang dimulai. Ampun kedisian Bapak Bupati ya. Ya, mulai sekarang digerakkan. Kami sarankan memang bukan uang, karena uang itu nanti ini langsung aja besi gitu ya, langsung semen, endio turah nanti kan bisa di tempat yang lain. Ya. Itu insya Allah besok kita tunggu minggu akan datang Bapak Ibu sudah mulai menyiapkan Masjid Agung ini. Dan Bapak Bupati sudah ingin membangun masjid ini insya Allah. Kalau sudah ada niat begitu berarti masyarakat juga bismillah. Kalau sudah demikian saat ini kita berdoa kepada Allah. Masyarakat Karanganyar di Masjid Agung dan seluruh masyarakat Karanganyar berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Masjid Karanganyar ini menjadi pusat ibadah dan pusat ilmu di Indonesia. Niatkan saestu Bu, orang mau masjid-masjidan gaya pajangan buat tontonan, tidak. Kita serius dari Karanganyar ini punjeran rohani yang ada di Indonesia. Pusat rohani, pusat ilmu yang ada dimulai dari Masjid Agung ini. Maka dari sini mulai sekarang bisa terlibat. Kalau nggih ngertos panitianya sinten dari dibentuk loh nih Pak. Saya belum ada pesanan nih, belum matur ke Pak Mu'id nih. Karena ada pengajian ini ya langsung saya sampaikan aja muhasabah. Jadi mulai siap-siap pembangunan masjid. Baiklah, kita akan lanjutkan. Ini muhasabah. Nah, muhasabah itu ada 2 macam, Bapak Ibu sekalian. Muhasabah itu evaluasi, ya. Evaluasi, istilah evaluasi niku jawane ngitung-ngitung awakku. Aduh, jatuh aku mau ngene.
jadwal aku ini. Itu muhasabah. Misalnya kayak tadi malam. Ya, tadi malam ada acara dari awal sampai jam 12 malam. Masya Allah. Itu ya, masyarakat datang. Sukses. Kemudian lebih baik dari tahun yang lalu. Saya rasakan lebih khusyuk dari tahun yang lalu. Kemudian masyarakat yang hadir lebih banyak dari tahun yang lalu. Tapi muhasabah lagi. Kalau muhasabah itu sing digoleki sing elek-elek. Muhasabah itu yang dicari yang jelek-jelek untuk diri sendiri. Oh, saya tadi malam harusnya gitu ya, dari awal syekh yang berbicara. Ya, syekh yang berbicara. Sudah terlalu banyak mukadimahnya panjang, saya kira panjang, ternyata setelah itu syekhnya begitu berceramah selama 15-20 menit sudah di stop panitia. Kulo kan jadi mboten penak. Ya, walaupun syekhnya juga senang alhamdulillah. Terus kemudian oh iya, ternyata begitu pengajian muhasabah malamnya, jadwal pagi ternyata kita wah ambekane rada dawa iki. Paginya lagi lumayan, akhirnya kita pamit duluan. Nah, karena pamitnya ini supaya jamaah enggak khawatir, akhirnya tahu-tahu pamit sebentar tahu-tahu hilang gitu kan. Nah, tahun besok caranya enggak begitu gitu. Didesain mulai awal. Nah, tadi kita juga ngobrol sama Mbah Yai Abdul Muid, berarti kalau malam ternyata ada terjebak macet gitu ya. Oh, berarti sisan. Besok kalau muhasabah diniati nginep di sini nggih Bu. Ya sampai jam 12 lah. Sampai jam 12 yang mulai sampai bubaran dan bisa pulang. Misalnya. Terus kemudian dari muhasabah ini kemudian perlu sosialisasi yang lebih banyak lagi sehingga yang hadir bisa sampai dari luar kota. Dan tadi malam memang sudah mulai dari luar kota. Kemudian muhasabah lagi evaluasi. Persiapan kan ini sudah acara tahunan. Hamin 6 bulan harusnya sudah disiapkan sehingga penceramah-penceramah dari tingkat nasional sudah mulai ada. Itu muhasabah. Muhasabah melakukan evaluasi. Nah, muhasabah itu ada 2 macam. Yang pertama muhasabah sebelum beramal, niki nggih. Muhasabah sebelum beramal, evaluasi sebelum beramal. Jadi takon awake dhewe sakderenge amal. Yang kedua, muhasabah setelah selesai beramal. Misalipun ya, muhasabah sebelum beramal yaitu berpikir dan merenung ketika hendak melaksanakan sebuah amal. Kecuali kalau amal itu sudah jelas ya, amal itu sunnah. Misalnya Bapak Ibu gampangane ngeten. Mau melaksanakan amal, anakku kate tak sekolahno. Nang ndi iki? Yo nang kedokteran. Ya, tanyakan pada diri sendiri. Anakku sekolah nang kedokteran. Iki kanggo apa? Karena Allah atau kanggo pamer? Wangel Bu, takon ngono ku abot. Wah ben gaya. Yo ben keren lah duwe anak dokter. Anakku kuliah nang luar negeri, buat apa? Yo ben keren. Wah ini bahaya. Kalau udah keren riya. Riya syirik kecil. Syirik kecil dosa besar. Dosa besar dari zina, dari ngerampok, itu dosa besar Pak. Tapi syirik kecil itu lebih besar. Syirik kecil, walaupun kecil tapi syirik, itu dosanya lebih besar dari dosa besar. Waduh gak sido, tak noto awak sih. Tak noto maneh. Wah ketoke emosi aku iki. Ketoke aku nyekolahno anak iki ben gak dinyek bolak-balik, balas dendam. Oh ketoke gak apik. Gak jadi. Beli HP. Bocah-bocah nom niki ya, arek-arek nom. GHP, buat apa? Sebelum beli buat apa? Yo rada gaya-gaya sithik lah, wis lain maneh. Terus ya biar bisa SMS-an mbek pacar, wes orang genah. Ya aku kan seorang akhwat atau ustad. Ya HP ini kudu apik lah, lek enggak engko ya kurang gaya. Lho, sing luwih regane, luwih aji ku HP-mu apa awakmu? Kate tuku sandal nggih ngoten, Bu. Mbak, kate tuku kudung apa tuku sandal, buat apa ini? Supaya tidak najis, alhamdulillah. Rodok jinjit ben apa? Ben rodok ketok dhuwur sithik. Loh, ini perlu pertanyaan ini, tidak mensyukuri nikmat Allah. Yo ben rodok gaya. Wajahku kan pas-pasan.
Jadi lek sandale rada apik iku ben rada mundak sithik lah. Semula 6,5 lek dikai sandal ya jadi 7. Engko lek kudunge rada apik kan ya rada 7,5. Engko tambahi lipen kan dadi 8. Dikai jam kan dadi 9, dadi ketok ayu ngoten. Nah iki. Lah saiki sing aji niku sandale apa wonge, Pak? Nah, inilah kalau orang muhasabah itu akan tahu tidak diperbudak oleh harta. Bahwa kita mulia itu bukan karena sandal. Mesake lho wong pamer di mana dia itu lebih percaya sandalnya daripada dirinya sendiri. Lebih percaya kepada HP-nya daripada dirinya sendiri. Lebih percaya pada bajunya daripada dirinya sendiri. Iman-iman. Ini muhasabah sebelum beramal. Termasuk muhasabah sebelum beramal, ini sudah punya rencana amal, Bu. Sudah punya rencana amal. Saya mau bangun rumah. Ditanya dulu, benar maksakan diri apa tidak? Musyawarah, muhasabah ya. Muhasabah ini terus. Saya mau beli sepeda motor, tenanan, uangnya cukup, memang betul-betul perlu. Kalau tidak beli apakah berbahaya? Itu tanya. Saya bangun rumah dandani pawon, tenanan, apa memang perlu? Apa dibongkar kabeh? Diganti gentengi tok. Yang lain bagaimana? Sudah musyawarah? Apakah efektif? Apakah paling penting? Niku terus. Lek mboten mangke bahaya. Orang kalau nggak banyak muhasabah pasti buntutnya panjang, Pak. Panjang. Lek mboten nate mikir panjang. Apalagi masalah ekonomi, niku utang gak mari-mari, ngantek 5 tahun. Keputusannya cuma 2 detik. Tapi utangnya itu ngantek 7 tahun gak kebayar. Itu harus berhati-hati. Kedua, muhasabah sebelum beramal ini ada 1, muhasabah sudah menentukan amal, ya. Muhasabah sebelum beramal. Titik 2, A, muhasabah sudah menentukan jenis amal. Itu tadi. Betul, paling penting apakah memang efektif, apakah ini yang harus diutamakan. Kemudian B, muhasabah sebelum beramal bisa menggunakan muhasabah melalui orang lain, pakar. Ini yang jarang dilakukan oleh kita. Katanya buka warung tidak pernah tanya kepada pakarnya. Mau usaha nggak pernah tanya, ya bangkrut. Mau nikah nggak tanya, salah orang. Golek mantu gak takon, wah kleru. Menentukan sekolah anak nggak musyawarah sebanyak-banyaknya, salah. Ini muhasabah, dihitung dulu. Sebelum beramal, second opini, ini, mantap, jalan. Banyak loh Pak, walaupun kita ini sudah pendidikannya tinggi, tapi sering melihat itu hanya satu arah. Lihat ke sana ini nggak ketok, lihat ke sana belakang nggak kelihatan. Saat kita banyak orang yang memberikan keputusan, kita akan menjadi kuat. Maka ada orang yang kelihatannya biasa-biasa, tapi kok hidupnya mateng, lurus, mantap, kok lancar. Itu ibarat USB ini loh Pak, USB ini. Jadi saya otak kita ini kulon iki misalnya ora pati cerdas, gak pati pinter. Memorinya misalnya pinter ya, ora usah kakek lah, 4 GB. 4 GB. 4 GB niku gawe ngisi tilawah gawe apa wis kebek langsung hang. Ya, rada memori rada akeh sithik niku langsung mumet prepet kayak HP niku lho. Moro prepet mati, Mas. Ya mulai bapak ibu niki lek mulai diajak apa menghafalkan wirid masak tadi ya 3 halaman moro-moro melek merem niku berarti 4 GB, men. 4 GB wis ora muat itu ditambahi maneh moro-moro pet ngoten langsung wis mati. Niku napa niki sinyalnya udah mati, enggak connect. Diajak halo assalamualaikum delongap ngoten. Niku 4 GB. Nah 4 GB enggak cukup, otak kita enggak cukup untuk mencerna ekonomi, mencerna pendidikan, maka kita buatlah USB niki nggih kabel-kabel niki lho, cop ngono itu. Walaupun hanya 4 GB tapi duwe cop. Nah, ini saya copkan misalnya ke Mbah Yai Dr. Badarudin. Aku mek 4 GB tapi USB ini nang Mbah Yai Badarudin. Cok
Wah, bro 1 tera. Wah, 1 tera niku wakeh, Pak. Foto niku nganti berapa ratus ribu iso masuk. Nah, terus kemudian USB satunya ya kita cop lagi ke Mbah Yai Abdul Muid. Wah, luar biasa. Kemudian yang ini lagi kepada ulama. 1, 2, 3. Kelihatannya cuma 4 giga. Otaknya ini pas-pasan. Tapi USB-nya, kabel-kabel itu dicopkan ke otak-otak profesor. Keputusannya brilian. Keputusannya menjadi keputusan profesor. Ya awake dhewe ngete wis gampangane wis. Katene gawe napa niki ndamel usaha. Aku kate buka kios. Kios apa? Ya kios herbal. Misalnya buka dhewe. Wis sak gadu-gaduke otaknya, sak gadu-gadu ilmune gawe dhewe. Buat rumahnya gawe dhewe, terus gawe rak-rake gawe dhewe. Gak takon wong liya. Dodol milih tempate, golek dhewe ning pinggir sawah sing tuku jin. Pokoke milih tempat karep-karepe dhewe. Noto tempat jualan sak karepe dhewe, kulaan sak karepe dhewe, dipikir dhewe. Wis wayahe ngadeg lungguh ngene kok gak ana sing teko. Lagi siji berobat ngono nggih, dikeki obat anti batuk kok tambah watu ngiklik sampai mulai. Kok ngene, kok tambah lama kok bangkrut. Kemudian kesuk niku wis kadung naruh uang ke orangnya sudah ngasih 10 juta, barangnya gak dikirim. Wis gak payu, kapusan. Mulai tambah mumet wis geger mbek bojone. Tapi kalau kita lihat ketoke mek warung tok, tapi sebelum membuat warung 1 tahun persiapannya, takon. Pak, di mana tempat kulaan? Oh, kulaan di kono. Iku duwe sampean dijemek tok, awakmu gak bakal diteri barang. Alhamdulillah wis takok, jadwale gak takok 10 yuta entek. Itu. Pak, gimana kalau saya membuat ini tempatnya adalah di sana? Ojo, itu nggak strategis. Apa? Lu kan sampean jualan herbal kok di daerah kuno. Daerah kuno itu daerah wong-wong sing belum ngerti herbal. Ono ning kene iku ciu. Jadi mumet ngombe ciu. Terus kemudian apa ono masalah ngombe ciu, awake lara kabeh ngombe ciu, gak payu. Terus tempatnya di mana? Di sebelah sana loh. Itu dekat pesantren, dekat ini orangnya udah ngerti tentang herbal, tentang kesehatan. Dan terus siapa hubungannya? Hubungi dengan ini. Wah, keputusannya ditulis. Tek. Ini keputusan profesor, tapi jenengan yang melaksanakan. Begitulah setelah kita milih sekolah juga sama. Kita milih pengajian juga sama. Sampai mau pindah tempat juga sama. Bertanyalah. Ini namanya muhasabah sebelum beramal. 1 muhasabah setelah menentukan amal. Kemudian yang kedua muhasabah dengan musyawarah dengan orang lain. Kadang begitu saya mau herbal, datang kepada pakar saman gak cocok le. Lek dodolan awakmu ora cocok, ndelok perupanmu gitu ya. Ndelok perupanmu niku bocah cilik nguasi saman niku wis nangis. Lho saya bisanya apa? Saman sing cocok dendenan manuk gitu. Dendenan manuk napa niku? Lho, sampean niku paling cocok itu ya menjadi bodyguard ustaz. Kan wajahnya serem gitu ya. Jadi mendelik tok. Misalnya ngoten. Kamu itu cocoknya apa? Menjadi petarung. Kamu itu cocoknya bukan menjadi pedagang, tapi kamu cocoknya menjadi petani. Anda cocoknya menjadi pemimpin. Itu nanti nggak salah. Lek mboten nate musyawarah, nggak pernah muhasabah, wis kadung dilakoni nggak bener pisan. Wis kadung dagang modale 100 yuta, wis entek waktu 4 tahun malah ora entuk napa-napa. Maka inilah kita dalam hidup itu betul-betul Islam itu ta'ani. Sangat detail dan jeli. Muhasabah sebelum beramal yang ketiga, yang C adalah muhasabah amal yang tidak terfikirkan oleh kita. Ini repot mana ini? Lek tadi kan amal yang sudah terfikirkan. Kate bangun omah, kate bangun nopo, kate nyekolahkan anak, mau beli sepeda motor. Niki wis menentukan amal.
Tapi muhasabah yang paling banyak adalah melakukan amal yang belum terbayang. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ngeten Pak, Bu. Banyak sekali amal yang harusnya kita bisa, tapi kita nggak mau mengerjakan. Nopo mergo hitungan. Iki nggih, hati-hati nih. Hati-hati wong Islam dalam beramal bukan hitungan. Beramal hanya karena Allah. Berbeda banget. Misalnya ngeten. Ibu-ibu, saya kan pegawai negeri. Saya berangkat sekolah itu biasanya ya jam 7. Pulangnya setengah 2. Itu amal saya, cukup. Tapi sebenarnya kita bisa mengerjakan amal. Apa itu? Wah, di sekolahan kantinnya kosong. Eman-eman ya anak-anak, tak goreng no pisang goreng. Saya buatkan pisang goreng dibawa. Allah, pisang goreng gawe untungi piro lah iki. Niki beramal mergo hitungan, gak jadi amal. Lah inilah yang membuat umat Islam mundur. Jadi melakukan pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan. Ini harus muhasabah. Harus muhasabah itu. Ibu-ibu bisa loh jualan nasi pecel. Ngapunten ini pengajian Ahad pagi. Bisa jualan nasi pecel di situ dengan harga murah. Nggak ngambil bati. Lah untungnya apa? Lah hitungan. Padahal bisa. Sambil nonton sinetron itu ngulek-ngulek sambel. Bisa. Wis tak dodol sego kucing lah gitu ya. Jualan sego kucing 100 rupiah. Di Masjid Agung di belakang sana. Kalau nanti nggak laku ya tak kasihkan fakir miskin. Wong sego ya turah, beras turah, bisa udah bikin walaupun tidak untung. Itu melakukan amal yang tidak pernah terlintas. Kerjakan amal apa saja yang bisa. Apalagi Bapak Ibu hartanya longgar. Ya saya buka kelontong di depan rumah. Buka kelontong, untungi piro lah, lek ndelok untung, nggak amal. Semampunya. Jadi wong Islam itu amalnya banyak, boten maksa. Sekali lagi, amalnya banyak, tidak maksa. Ini saya dapat falsafah ini ibu-ibu. Ya, saya dulu itu dibesarkan di pesantren yang sangat terbatas. Ada Mbok Maimun kali Mbok Ju, ya, Mbok Ju kali Mbok Maimun. Niku dodolan teng pondok, niku kolek kacang hijau penuh full itu 100 rupiah. Kolek kacang hijau itu 100 rupiah. Jajan itu 50 rupiah. Gak ono batine. Itu namanya Simba, itu jualan di pondok itu piye amre supaya santri bisa makan. Niku mawon. Sampai sekarang itu jenenge ndonga Bu, lek setiap ke pesantren kita berkunjung ke sana. Mendoakan beliaunya. Karena apa? Beliau bisa melakukan pekerjaan yang luar biasa. Nggak nganggur, siang malam sibuk banget. Untuk apa? Pesantren. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau datang ke masjid, kemudian ada ibu-ibu tua renta tukang sapu yang biasa menyapu masjid. Kemudian selesai itu Rasulullah tidak mendapatkan. Kemana sih Mbah? Sampun sedo. Loh aku kok gak dikabari. Ya aku simbah kok. Sing biasa wong namanya Mbah ya enggak, orang enggak penting lah istilahnya gitulah. Mboten penting mosok Kanjeng Nabi sing sibuk padet dikabari ya paling-paling mboten saged rawuh. Rasulullah marah. Tunjukkan saya di mana makamnya. Kemudian Rasulullah datang ke makamnya kemudian mensolati. Ini salah satu diperbolehkan sholat jenazah di atas kubur. Sholat jenazah di atas kubur diperbolehkan dengan dalil ini. Jadi ini ibu dan bapak sekalian, sekarang coba kita renungkan apa pekerjaan yang bisa. Ustadz, ya iso dagang, dodolan sapi ya dodolan sapi. Selama itu bisa. Buat apa? Ora usah ndelok untung, sing penting manfaat. Apa aja sing iso disaut. Penting manfaat istiqomah. Saya yakin Bapak Ibu banyak loh yang bisa kerjakan gitu. Sing saged gawe nogosari angkat tangan. Angkat tangan Bu sing saged gawe nogosari.
Sing saged ndamel lemper angkat tangan. Sing dhuwur ngoten lho kula dongakno. Sing iso gawe jangan bening angkat tangan. Wah. Nggih. Bapak-bapak sing saged kulaan payung angkat tangan. Jadi Bapak Ibu memang sederhana, lek ngoten kita nggak punya beban. Apa aja selalu dipikir amal soleh, amal soleh. Namanya amal soleh itu nggak terbatas dengan perseptif kita. Jadi kabeh disambi. Misalnya kita datang ke masjid, wah ini ono payung murah, gitu ya, payung murah. Mikirnya bukan gimana supaya untung. Saya tak beli, kemudian saya jual. Iki biasanya lek payung regane iki 20.000. Kok iya ono payung rego 20.000. Udah dibawa kulaan banyak. Yang memungkinkan lah. Ada uang cukup ya, oh saya bisa kulak 3 atau 4 payung. Udah, kemudian dibawa, dijual. Maka nanti mungkin perlu ada di situ ada tempat display gitu ya, barang untuk jualan super murah. Bukan niat untung tapi niat apapun yang manfaat. Ono jual payung, wah kok murah. Biasa tempat lain sekian, ini sekian. Oh beli. Nah untuk bati, alhamdulillah. Gak untuk bati, bismillah. Apa aja pengusaha-pengusaha bisa bikin warung bakso menjadi warung soto, walaupun warungnya itu kecil tapi jalan dan isi koma, kerjakan. Batinya nggak ada, memang nggak boleh bati, niatnya beramal soleh. Itu kalau pengusaha berprinsip seperti itu, ibu-ibu sekalian, saya yakin usahanya itu lebih dari 10 cabang, lebih dari 10 jenis usaha. Ibu-ibu kalau setiap saat mikir kabeh iku untuk orang lain, selama bisa dikerjakan banyak. Ke masjid misalnya, ini ngapunten ya, ini gerakan ke masjid. Saya bisa membawa 2 lemper, Saya membawa 4 permen, untuk anak-anak yang disampaikan. Itu kalau semua berpikir seperti itu, Masya Allah. Saya bisa membawa beras sak tekem, bawa. Dulu di Eskarima kita membawa sumbangan 1 beras. Nah, itu setelah kumpul ternyata bisa 1 kintal, Bu. Bisa sampai 1 kintal. Monggo sak tekem. Itu untuk apa? Latihan jangan meremehkan amal kecil. Jangan meremehkan amal kecil. Inilah sekarang ini yang dilakukan oleh sebuah perusahaan pasar yang sudah mengindonesia, yang cabangnya lebih dari 120.000 cabang. Dua supermarket, punya minimarket yang itu cabangnya bisa jadi sampai 120.000 cabang. Lah kalau sampai 12.000 cabang atau 120 cabang, niku ngempe bati 100 rupiah tok. Sak jam itu berarti ini 1,2 M. Dalam waktu 1 bulan itu keuntungannya bisa sampai lebih dari 30 miliar. 24 miliar 1 hari. Sejam 1,2 miliar. Kenapa? Dia beramal kecil tapi jadi banyak. Maka ibu dan bapak sekalian sekarang latihanlah. Saya banyak mendapatkan beberapa pengusaha sukses itu dimulai dari iseng-iseng. Dia itu sebagai seorang pegawai negeri. Iseng-iseng lah, waya helm murah, dodolan helm gitu ya. Waktunya ini jualan, tidak untuk bati. Yang penting wong seneng, orang yang semula tidak perlu menjadi perlu. Wah ini ada obat kuat, itu ya luar biasa itu ya. Obat kuat. Bisa nggak gampang capek, wah langsung beli berapa? 10, itu langsung ditawarkan. Ini siapa yang kepingin ini harganya ini, oh seneng, pesen, gitu. Itu terus begitu, dan ternyata manfaat. Ya, saya kemudian kemarin juga merenungkan, Rien kalau kita dodolan madu, Pak, dodolan madu dan sudah berhenti. Oh iya, setelah itu kadang-kadang muhasabah lagi. Kenapa? Alah mosok Syihabuddin dodolan madu koyok piye ngoten ya. Tak pikir-pikir, aku iso. Saya bisa jualan madu. Badine piro? Ya badine piro.
Tapi kan masyarakat seneng. Saya punya jaringan-jaringan madu yang langsung dari hutan tanpa peternakan. Udahlah akhirnya cuma kontak tok. Saya nyoba malah yang sederhana loh Bu ya, madu. Yang biyen dodolan madu zaman SMA. Kenapa saya berhenti? Wong itu manfaat. Wong saya nggak rugi. Akhirnya saya kontak lagi, kirim madunya. Ini baru telepon tadi. Kirim madunya. Saya minta 40 liter. Ya, dikirim. Seret kemudian pasang di toko, kemudian di Mahat, ketemu orang, Masya Allah, ada orang dari Jawa Timur, terus dari luar daerah, begitu lihat ini madu bagus Ustadz, ini untuk kesembuhan, Alhamdulillah, langsung diborong Pak, diborong karena ibunya lagi sakit, terima kasih entek abe loh, madu ini kok entek, diborong saat ini madu bagus, aku juga ngerti, jenis madu hutan. Kemudian diborong habis. Udah, kemudian saya kontak lagi. Ya, dodolan madu maneh. Mungkin lama-lama bisa berkembang sampai sak drum, rong drum, telung drum. Enggak apa-apa, serahkan orang lain, teman yang lain bekerja jadi dodolan madu. Nah, dulu saya jualan kain-kain. Ini mau baru selama bisa itu jualan kain, jualan kain. Ini belum ada kesempatan, belum. Tapi kalau ada, saya jualan lagi. Jadi saat ini ngoten Pak, Bu. Selama iso dodolan walaupun sedikit kerjakan, tidak ngitung bati. Jadi berarti orang muslim kesimpulannya ya, muslim melakukan amal muhasabah yang belum diamalkan. Muslim dalam beramal niku donya niku wonten loro Pak. Amal wajib istilahnya apa nggih? Mata pencaharian pokok itu udah punya. Harus pekerjaan tetap, gajinya tetap, prospeknya tetap. Pegawai negeri, duwe toko besi, duwe toko baju, duwe warung, udah tetap. Sudah begitu udah tetap, kemudian dia namanya punya mata pencaharian akhirat. Adik-adik yang SMA, anak-anak yang SMP, apa pekerjaan tetapnya? Sekolah. Tapi selama dia bisa dagang. Mata pencaharian saya adalah pegawai negeri. Wis penghasilannya tetap. Wis alhamdulillah. Apa sing iso nyambi? Nah, iya. Apa yang bisa disambi? Modalnya nggak perlu banyak-banyak, tapi bisa jalan, bisa manfaat. Aku iso nggih sego liwet mung dodolan jam 7 sampai jam 8. Jualan jam 7 sampai jam 8, Bu. Bapak-bapak ngeterno, wah aku piye mosok seragaman ngene kok apa iki? Nggawa sego liwet ya isin. Lah niki lek niate golek duit isin, Pak. Wong niku lek kerja niate golek donya mesti terhina. Karena apa? Terhina dengan dunianya. Tapi kalau kita niat semuanya itu untuk memfasilitasi orang lain, enggak ada namanya apa ini terhina. Enggak wis gorong seret. Ayo leh ini leh. Nah, regane sakmene, deleh. Jualan sambil nunggu murojaah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Payu, orang tertarik. Pak, saya mau resepsi yang hadir sekitar 5.000 orang. Bisa saya catering? Oh bisa, bismillah. Padahal sing masak sopo gak ngerti gitu kan. Lagi bentuk panitia, takmir masjid, tonggo-tonggo sing iso masak piye. Jadi tahu-tahu jadi 5.000 orang yang pesen. 10.000 orang pesen. Dimulai dari satu panci, satu teko, satu sendok. Menjadi amal besar. Ini saya melakukan ini namanya saurah. Amal, ya revolusi amal, bukan revolusi mental ini, revolusi amal. Bapak-bapak sing nguli-nguli jadi tukang becak, mungkin nggak nyambi pekerjaan yang lain, bisa sambil becak mijet. Misalnya ya, tukang becak meja-meja ini ya, tukang becak begitu udah selesai Pak, nggih, sampean capek Pak, tapi jadi sih nggih. Begitu sudah sambil jalan gitu ya, kemudian cengelin dipijeti. Wah enak becak plus ini. Masya Allah. Bisa. Maka itu terus banyak berpikir apa yang bisa dikerjakan, apa itu. Akhirnya lama-lama kecanda Pak. Satu tempat, dua tempat. Tapi tetap punya fokus pekerjaan tetap. Pengusaha sepatu. Apakah dia tidak mungkin membuka usaha air minum? Bisa. Walaupun tidak untung yang penting tidak rugi. Kalau dia seorang ibu rumah tangga, apakah nggak mungkin
membuka usaha, taruhlah apa, jahit, iya, walaupun nggak untung. Ini muhasabah sebelum beramal. Dengan begitu nanti akan muncul seorang muslim yang amalnya berantai banyak gitu Pak. Yang pekerjaannya berantai banyak. Ini yang harus kita lakukan untuk kita semua, terutama pada zaman ini. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, fokuskan pada taklim dan produktivitas. Ya, fokuskan kita ini untuk thalabul ilmi sama produktivitas. Setiap hari kita tanyakan, saya hari ini manfaatnya apa untuk orang lain. Hari ini saya manfaatnya apa untuk saudara saya. Hari ini saya manfaatnya apa untuk anak saya. Hari ini saya manfaatnya apa untuk Masjid Agung. Hari ini saya manfaatnya apa untuk ini dan lain sebagainya. Nah ini mungkin banyak sekali pekerjaannya. Misalnya ini ya, kita lihat ini. Oh, pengajian Ahad pagi. Sing durung nopo AC. AC belum ada, nah, sebagian sudah mulai kepet-kepet. Gimana supaya ada AC 1, 2, 3, 4, 5. Dimulai. Langsung datang panitia, Mas ini ono duit piro 2.500 gitu ku AC. Nggak apa-apa, nanti akan diumumkan dari 2.500. Kemudian ada wong sugih, wah 2.500 ya kurang Mas. Ya enggak yo selawe yuto. Nah 2.500 ini mengalahkan 25 juta itu. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sabaqo dirham bimi'ah alf dirham. 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Masalahnya di apa? Ide pertama dalam beramal. Ide pertama dalam beramal. Mas, saya nyumbang ini, bismillah untuk AC. Loh AC itu harganya sekitar 10 juta loh, mahal loh kalau yang model dudukan. Nggak apa-apa, ini saya mulai dari 2.500 langsung fulan 2.500 AC. Iku lo AC opo gitu ya. Tapi terus rogo-rogo duit 2 juta, 3 juta, 2.500 bisa memulai. Kadang-kadang memang dimulai dari situ. Rasulullah pernah pada saat pengajian begini ini, beliau nyindir supaya orang itu mau beramal untuk fakir miskin. Ada salah seorang rombongan dari kampung, misalnya datang ke sini ya, rombongan dari kampung, kelihatan orangnya miskin, sampai bajunya itu cuma satu baju menutup pusar sampai lutut aja. Pedangnya itu ya juga pedang dari daun-daunan. Ya miskin banget. Rasulullah sambil ceramah sebenarnya sambil nyindir agak lihat-lihat. Itu sebagian sahabat saking khusyuknya pengajian itu nggak tanggap. Sampai wajah Rasulullah berubah. Sampai ada dari salah satu sahabat, dan dia bukan orang yang kaya, ngerti ini Rasulullah tidak nyindir supaya infak. Saat itu juga kemudian beliau angkat tangan pada Rasulullah, izin. Semua pada lihat, kok angkat tangan, kok nggak punya adab sih gitu ya. Tahu-tahu selesai pulang kemudian langsung bawa 1 genggam kurma. Ya Rasulullah, ini yang bisa saya miliki untuk fulan-fulan itu. Rasulullah, Allahu Akbar, barakallahu. Semua kaget, pulang semuanya. Langsung ada bawa sekarung, 2 karung, sampai ada beberapa tumpuk kurma dan harta-harta berada di masjid. Rasulullah wajahnya berseri-seri. Apa kata Rasulullah? Infak kamu sebanyak ini nggak bisa ngalahkan si fulan ini loh. Yang bawa mungsa, istilah sakniki niki mung nggawa sak kepel, mung nggawa 2 kepel. Lek ikhlas itu bisa menggerakkan semuanya. Bapak Ibu, ada peristiwa yang di Jakarta kemarin, peristiwa 212. Salah satu yang menggerakkan siapa? Santri-santri yang jalan kaki dari Ciamis menuju Jakarta. Wah, itu jadi fenomenal. Mau modal dengkul. Misalnya orang modal dengkul tapi dengan tekad yang tinggi, menggerakkan semuanya menjadi viral di Facebook. Semua kagum, sampai ada yang mendapatkan restoran gratis, sampai ada yang mendapatkan beasiswa, ada yang disekolahkan sampai tamat. Itu anak-anaknya macam-macam itu. Sampai ada yang dikasih rumah makan, ada yang dikasih rumah makan. Nggak nyangka dia itu mengerjakan apa yang bisa. Numpak bis ora oleh melaku. Waduh 270 kilo dilakoni 1 langkah. Ternyata menjadi sebuah pekerjaan besar. Inilah kita.
Inilah seorang mukmin. Dalam muhasabah ini aku bisa mengerjakan full A. Saya sebenarnya bisa mengerjakan ini. Kenapa tidak dilaksanakan? Saya bisa membuat jajan 2 butir. Kenapa enggak saya lakukan? Saya bisa masak lebih 2 piring. Saya bisa kasihkan ke tetangga. Kenapa enggak saya lakukan? Saya bisa nyumbang 1 beras, 1 genggam beras ke Masjid Agung. Kenapa enggak saya lakukan? Saya bisa menyumbang karpet untuk Masjid Agung. Kenapa enggak bisa saya lakukan? Saya bisa menyumbang 2.500 setiap hari. Kenapa enggak bisa saya lakukan? Itulah muhasabah bapak-bapak dan ibu sekalian, agar supaya amal kita makin naik dan kita menjadi mukmin yang makin sempurna dengan amal dan akhlak. Saya kira itu bapak ibu sekalian dan seluruh pendengar radio Swiba 96,3 FM dan juga seluruh pendengar dari radio Iskarima 99,9 FM. Mari kita banyak bermuhasabah, merenung amal yang akan dilakukan. Kemudian amal yang tidak pernah terlintas harus dilakukan, tapi ternyata bisa dilakukan dan bisa memberi rezeki dan juga bisa memberi pahala. Banyak sekali, mari kita lakukan sedikit, jangan merasa kita terhina. Lakukan amal ini enggak perlu nunggu orang lain. Melakukan amal tidak perlu nunggu orang lain, tidak perlu malu. Yang bisa dilakukan itu, lakukan itu. Bisa sedekah permen ke anak-anak, lakukan. Bisa sedekah permen keponakan, jangan diremehkan. Jangan diremehkan, Pak. Maka Rasulullah berpesan, jangan remehkan infak walaupun 1 cuil korma. Bukan 1 biji korma. Jangan remehkan kebaikan walaupun 1 cuil korma. Rasulullah memuji seorang ibu-ibu yang membagi kormanya menjadi beberapa bagian, satu untuk anaknya, satu untuk anaknya, satu untuk anaknya, dan dia hanya ngemut bijinya saja. Itu Rasulullah puji betapa sebuah amal seorang mukmin itu harus lengkap. Seorang mukmin beramal itu harus melebarkan sayap-sayapnya, meluaskan jaringan. Para orang-orang kaya saya sarankan untuk membuka usaha sebanyak-banyaknya walaupun tidak bati. Pegawai negeri yang punya gaji tetap selama bisa melakukan pekerjaan di luar itu walaupun gak menguntungkan, niatlah untuk mencari akhirat. Ibu-ibu rumah tangga selama bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar rumah tangga dan tidak mengganggu rumah tangga, lakukanlah. Saya sampai sekarang masih menerima seorang ibu yang selalu menyumbang 100.000 rupiah. Ya, 100.000 rupiah. Beliau untuk sumbangan santri-santri yang menghafal Quran. Itu masih ya 100.000, kadang 50.000. Ya, dulu awalnya dari 25.000. Dia jualan apa ini? Biasa itu. Terus isi koma. Itu enggak bisa diremehkan. Dan insya Allah akan menjadi amal yang besar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi taslima warda 'anna ma'ahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir bintana Nurfanisa Azizah. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa kadzalika jami'i auladihima ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir jami'il muslimina wal muslimat fi masjidina hada Allahumma barik fihim, Allahumma barik rizqahum, Allahumma yassir umurahum, Allahumma rabbi ij'al hadzal balada amina wa junubni wa baniya an نعبد الأصنام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا من مكر أعدائك أعداء الدين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا في الأعمال الصالحة، اللهم وفقنا في الأعمال الصالحة، اللهم وفقنا في الأعمال الصالحة وبارك لنا في أعمال
أعمالنا وبارك لنا في صلاتنا في ركوعنا وفي سجودنا وفي قراءاتنا لتلاوة القرآن اللهم زدنا علما وإيمانا وأخلاقا يا أرحم الراحمين. Ya Allah, mudahkan kami untuk melakukan amal sebanyak-banyaknya ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk bisa beramal bukan hanya satu jenis ya Allah, berpuluh-puluh jenis, beratus-ratus jenis. Dan berilah barokah di dalam amal-amal kami itu ya Allah. Ya Allah, berkahi mata pencaharian pokok kami. Ya Allah, berkahi dan berikan taufik dan pertolongan Engkau untuk melakukan amal-amal yang kedua, yaitu amal-amal cabang-cabang ya Allah. Berkailah amal kami ya Allah. Ya Allah, ilhamkan kepada kami untuk selalu mendapatkan ilham beramal walaupun sekecil-kecilnya, dan juga bisa amal sebesar-besarnya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, rahmati semua masyarakat yang ada di Karanganyar ini, wabil khusus pengajian Masjid Agung Karanganyar ini ya Allah. Semuanya mudahkan rezekinya, barokai putra putrinya, lancarkan semua urusannya, keuangannya, hutangnya dan semuanya. Mudahkanlah semuanya untuk bisa umroh, menjadi ahlul infak, menjadi ahlus sedekah ya Allah. Ibu-ibu semuanya sehat walafiat, mendapatkan cucu yang soleh dan solehah. Keluarga yang baru mudah-mudahan segera diberkahi, dirukunkan. Yang kurang rukun menjadi rukun ya Allah. Yang belum mendapatkan jodoh mudah-mudahan Engkau beri jodoh. Yang belum mendapatkan sekolah mudah-mudahan mendapatkan sekolah. Yang belum mendapatkan pekerjaan ya Allah, saya doakan pada pagi ini mendapatkan pekerjaan ya Allah. Yang terhutang mudah-mudahan segera lunas ya Allah dengan pertolongan-Mu. Datang para wali-wali-Mu untuk menolong mereka-mereka semuanya yang kesusahan ya Allah. Yang sekarang sertifikatnya tergadai di bank ya Allah, mudah-mudahan segera bisa diambil kembali dan pekerjaannya semakin barokah. Ya Allah, yang tidak ngaji mudah-mudahan semakin ngaji. Yang belum mendapatkan hidayah mudah-mudahan segera bisa mendapatkan ketenangan dalam hidayah. Sing sumpek-sumpek sedaya mudah-mudahan atine kabeh tentrem ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak muda yang belum mendapatkan tujuan hidup mudah-mudahan segala bisa terbimbing. Yang belum ke masjid mudah-mudahan bisa ke masjid. Yang belum taklim mudah-mudahan bisa taklim. Ya Allah, berikan kami ulama-ulama yang banyak di Karanganyar ini ya Allah. Berikan kami ahlul ilmi baik dari manapun ya Allah, yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin. Barokai yang mau usaha ya Allah, mudah-mudahan Engkau barokai usahanya ya Allah. Ada yang membimbingnya birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.